Jadi ini adalah ribuan bahkan jutaan lalat buah yang sudah saya musnahkan, dulur. Nah, jadi harus cepat-cepat kita atasi masalah ini, karena pengembangan industri tanaman hortikultura yang berhasil akan sangat ditentukan bagaimana kita mengatasi masalah hama lalat buah, dulur. Nah, bagaimana cara, tips dan trik pengendalian serta cara memusnahkannya, dulur? Assalamualaikum, dulur, kembali lagi di channel Mas Kote Buah, channel yang membahas seputar informasi-informasi menarik dan bermanfaat, serta cara, tips, dan trik seputar pertanian, perkebunan, dan lainnya. Oke, dulur, sebelum kita lanjut ke videonya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi menarik serta cara, tips, dan trik seputar pertanian, perkebunan, dan lainnya. Oke, dulur, langsung saja kita kasih intro dulu. Oke, dulur, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penting, cara, tips, dan trik pengendalian hama lalat buah, dulur. Jadi melanjutkan dari video sebelumnya, dulur, yaitu tentang mengenali siklus hidup lalat buahnya, dulur. Jadi di video kali ini saya akan membahas langkah penting pengendaliannya, dulur, ya. Jadi bagi dulur-dulur yang baru bergabung bisa dicek di video sebelumnya. Pentingnya kita mengenali siklus hidupnya, yaitu untuk menentukan langkah-langkah kita untuk mengatasinya, dulur, ya. Jadi mengapa sangat penting? Karena lalat buah merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar petani di Indonesia, dulur, terutama tanaman hortikultura, dulur. Karena keberhasilan industri tanaman hortikultura juga tergantung bagaimana cara kita mengendalikan hama lalat buah, dulur. Nah, terutama petani hortikultura seperti tomat, cabai, belimbing, jambu, jeruk, mangga, dan lain sebagainya, dulur, ya. Nah, karena hama ini harus segera kita atasi, dulur. Hama ini hanya menyerang pada bagian buah tanaman, dulur, maka disebut sebagai lalat buah. Secara sederhana, yang merusak atau menyerang buah adalah fase larva atau belatung dari lalat buah yang diletakkan oleh lalat buah betina, sehingga larva dari lalat buah hidup dan memakan isi buah, dulur, sehingga buah menjadi busuk dan jatuh ke tanah. Hingga akhirnya setelah jatuh ke tanah, ulat akan menjadi lalat buah dewasa kembali, dulur. Memang ada beberapa buah yang tidak sampai jatuh, namun buah yang terserang lalat buah sudah rusak di dalamnya dan tidak bisa dijual, sehingga sangat merugikan petani, dulur. Oke, dulur, jadi cara pengendaliannya ada beberapa cara, dulur, atau langkah, dulur, ya. Salah satunya yaitu kita melakukan sanitasi kebun, dulur, yaitu dengan cara mengumpulkan buah yang busuk, lalu kita masukkan ke dalam tong, bisa kita isi air, lalu ditutup rapat dengan plastik untuk mematikan ulat atau belatung yang muncul dari buah yang busuk tersebut, dulur, ya. Bisa kita tutup dengan jangka waktu 2-3 hari, dulur. Larva akan mati.
Bisa juga kita mengumpulkan buah ke dalam plastik, cuma bedanya tidak kita isi air dulur ya. Cuma konsepnya sama. Kita tutup rapat dengan plastik, kita ikat agar tidak ada udara yang masuk. Tujuannya sama, yaitu untuk mematikan belatung atau ulat yang ada di buah yang busuk tersebut dulur ya. Bisa juga opsi lain, kita mengumpulkannya lalu kita kasih makan ternak. Jadi ini juga bermanfaat dulur buat peternakannya, buat pakan ternak. Kita kumpulkan buah-buah yang jatuh lalu kita kasihkan ke ternak kita seperti kambing, sapi. Nah, jadi bermanfaat. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita lakukan pembungkusan dulur ya. Pembungkusan ini khusus untuk buah-buahan yang bisa dibungkus dulur, seperti jambu, belimbing, dan lainnya, pokoknya yang bisa dibungkus. Kalau seperti cabai, tomat kan nggak mungkin kita bungkus dulur ya. Jadi langkah ini terbilang dikhususkan untuk tanaman yang buahnya bisa dibungkus dulur. Nah, yang selanjutnya kita bisa melakukan pengasapan kebun kita dulur ya. Kita lakukan pengasapan, tujuannya untuk mengusir hama lalat buah yang ada di kebun kita dulur ya, karena terkena asap, sehingga lalat buah yang ada di tanaman di kebun kita akan pergi dulur. Dan untuk yang pokoknya kita lakukan sterilisasi kebun kita dulur ya, dari hama itu dengan cara tadi, sanitasi kebun dengan beberapa langkah. Dan selanjutnya kita kasih pengasapan, kita bersihkan area bawah kebun kita, lalu kita bisa kita korek, bisa kita bakar, lalu menimbulkan asap, sehingga asap tersebut akan membuat pergi hama lalat buah yang ada di kebun kita dulur. Jadi larva atau belatung yang jatuh yang menjadi kepompong di tanah kita bersihkan lalu kita bakar. Nah, pokoknya intinya kita sterilkan kebun kita dulur. Nah, langkah selanjutnya bisa kita lakukan penyemprotan insektisida dulur. Penyemprotan insektisida khusus untuk lalat buah dulur ya. Jadi bisa kita beli, kita lakukan penyemprotan, dan bisa kita lakukan interval 1 minggu 1 kali. Dan kalaupun hama sangat membandel atau sangat banyak, apalagi di musim penghujan, marak-maraknya hama lalat buah, bisa kita lakukan penyepraian insektisida seminggu 2 kali. Nah, jadi itu beberapa langkah. Dan langkah selanjutnya, langkah tambahannya dulur, yaitu kita bisa lakukan pemasangan perangkap. Untuk perangkap sendiri itu ada yang berupa lem, ada juga yang berupa khusus perangkap. Tujuannya sama, cuma cara kerjanya saja yang berbeda. Jadi sangat penting dulur kita lakukan cara-cara tersebut dulur. Dan kuncinya dulur, menurut saya kunci keberhasilannya dulur, kunci keberhasilan pengendalian lalat buah harus kita lakukan secara serentak dalam satu kawasan dulur ya. Maksudnya kalau kita hanya mengandalkan satu cara tanpa mengkolaborasikan cara yang lain, menurut saya kurang efektif dulur. Karena menurut saya cara satu dengan cara yang lain itu saling menutupi kelemahan dari cara-cara itu tersendiri. Contohnya, kalau kita hanya mengandalkan penyemprotan insektisida tanpa kita melakukan sanitasi kebun,
populasinya juga akan cepat meningkat dulur. Dan insektisida itu pun juga ada kelemahannya dulur. Kalau kita interval seminggu 2 kali, terkadang pagi kita semprot, sore itu sudah ada hama lagi dulur. Belum lagi kalau musim penghujan, kita pagi kita semprot, siang hujan. Nah, percuma dulur, jadi harus dibarengi dengan cara yang lain. Begitu juga dengan perangkap dulur. Jadi namanya juga perangkap, kadang ada yang masuknya cepat, ada yang masuknya terlambat. Makanya perlu kita barengi dengan penyepraian insektisida dan kita lakukan pengasapan kebun. Nah, itulah alasan saya mengapa dalam pengendalian hama lalat buah tidak efektif kalau kita hanya mengandalkan satu cara dulur. Jadi untuk lebih efektifnya, kalau menurut saya dulur ya, dalam pengendalian lalat buah, alangkah baiknya kita melakukan langkah-langkah tersebut dengan cara serentak dulur. Dengan cara atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi dulur, yaitu dengan cara kita lakukan sanitasi kebun guna untuk mensterilkan kebun kita dari pupa-pupa yang bersarang di tanah. Dan yang selanjutnya kita lakukan pembungkusan. Pembungkusan ini dikhususkan untuk buah-buah yang bisa dibungkus dulur. Lanjut kita lakukan pengasapan kebun dan diteruskan dengan melakukan penyepraian insektisida khusus untuk lalat buah, dan bisa kita tambahkan untuk pemasangan perangkap. Nah, itulah dulur langkah-langkah efektif untuk pengendalian hama lalat buah. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.